Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Materi kita pada kali ini adalah matematika untuk kelas 9 SMP atau MTS. Kita pada kali ini adalah kesebangunan dan kekongruenan. Standar kompetensi, memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar, yang pertama mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen, menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen. Ruang lingkup materi meliputi 4 hal. Yang pertama adalah kesebangunan, yang kedua adalah kesebangunan pada segitiga, yang ketiga adalah kekongruenan pada bangun datar, dan yang keempat adalah kekongruenan dua segitiga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kesebangunan pada segitiga. Kita lihat atau kita ingat kembali bagaimana perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan. Sebangun disimbolkan dengan ini ya, ini adalah simbol ekuivalen. Sedangkan kongruen simbolnya ekuivalen sama dengan bentuk sama tetapi ukuran dapat berbeda, itu adalah sebangun, sedangkan bentuk sama dan ukuran sama itu adalah kongruen. Ini adalah dua buah segitiga yang sebangun. Kita bisa lihat ya, bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Sedangkan yang ini adalah kongruen, di mana bentuk dan ukurannya sama. Materi kita adalah kesebangunan pada segitiga. Kita akan pelajari lebih dalam apa saja yang akan dibahas. Ini adalah kesebangunan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa fenomena. Baik, di sini kita bisa mengukur tinggi tiang berdasarkan bayangannya dan berdasarkan tinggi tongkat serta bayangannya. Ini adalah dua buah segitiga yang sebangun ya. Kemudian kita bisa mengukur tinggi pohon berdasarkan pada tinggi tongkat misalnya. Kemudian ini kita bisa mengukur tinggi pohon berdasarkan tinggi orang dan seterusnya ya. Apa syarat yang harus dipenuhi ketika dua buah segitiga dikatakan sebangun? Syarat yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut pada segitiga, titik sudut pada segitiga ada 3. Nah nanti 3 sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau kita katakan sebanding. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pasangan segitiga berikut ini? Ini adalah dua pasang segitiga siku-siku. Kemudian ini juga siku-siku. Ini adalah segitiga sama sisi, ya. Dan ini juga segitiga siku-siku. Nah, untuk pasangan segitiga yang berwarna kuning ini adalah segitiga siku-siku. Ini adalah dua buah segitiga siku-siku yang sebangun. Begitu juga ini, dua buah segitiga yang berwarna merah ini juga sebangun. Kemudian dua buah segitiga siku-siku yang berwarna biru, ini kira-kira sebangun atau tidak ya? Kita lihat ya. Perbandingan sudutnya harus sama dan sisi-sisi yang bersesuaian sama ya. Kalau kita lihat sekilas, dari perbandingan sisi-sisinya, ini kira-kira sebangun atau tidak ya? Di sini sisi siku-sikunya 3 dan 4. Nah, kalau yang ini sisi siku-sikunya adalah 4 dan 5. Nah, kira-kira ini sebangun atau tidak? Ini harusnya tidak sebangun ya, karena perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama. Nah, sedangkan ini bentuknya sama dan ukurannya sama. Ini adalah ilustrasi untuk dua buah segitiga yang kongruen. Jadi ini
Kalau ditanya apakah ini sebangun? Iya, ini sebangun. Dengan segitiga yang kongruen, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dia sebangun dengan perbandingan sisi-sisinya itu adalah 1. Atau dengan kata lain ukurannya sama. Baik, kita punya segitiga, bentuknya seperti ini. Ini kita punya dua buah segitiga ya. Yang pertama adalah segitiga ABC, yang kedua adalah segitiga DEC. Maka kalau misalnya kita pecah dia menjadi dua segitiga masing-masing, tidak bertumpuk, kita akan lihat bentuknya seperti ini. Dan apakah kedua segitiga itu sebangun? Kita lihat ya. Kita akan cek. Di sini sudutnya siku-siku ya. Kita lihat. Sudut dalam segitiga, besar sudutnya di sini adalah 180. Yang ini juga 180. Nah, sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sudut BAC ini adalah siku-siku dan ini sudut EDC juga siku-siku, maka kedua sudut yang seletak ini sama. Kemudian sudut ABC dengan sudut DEC. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat dulu ada dua buah garis sejajar, maka kita bisa melihat ada sudut sehadap di sini. Besar dua sudut sehadap ini adalah sama karena ini dua garis sejajar ya. Nah, berarti sudut ABC dengan DEC ini sama. Kemudian sudut ACB dengan DCE ini sudutnya sama ya karena berhimpit di sini nih sudutnya. Baik, sekarang kita lihat dengan perbandingan sisi yang bersesuaian. Perbandingan sisi yang bersesuaian, yang pertama adalah mana dengan mana? AB dengan DE. Ini bersesuaian ya. Kita coba lihat perbandingannya. AB 6, DE 3. Maka perbandingannya adalah 6:3 atau 2:1. Kita lihat sisi yang berikutnya, yaitu AC. AC ini nanti bersesuaian dengan DC. Ya. AC-nya di sini 8, DC-nya di sini 4, maka perbandingannya 2:1. Dan yang terakhir adalah BC itu bersesuaian dengan EC. Maka perbandingan BC dengan EC 10:5 atau 2:1. Nah, karena semua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, yaitu perbandingan semua sisi yang bersesuaian adalah 2:1, dan tadi sudut-sudut yang bersesuaian semuanya sama besar, maka kita katakan kedua segitiga tersebut sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEC adalah dua buah segitiga yang sebangun. Sampai sini lebih paham ya, karena kita sudah menerapkannya pada persoalan. Jadi lebih terbayang bagaimana cara membuktikan dua buah segitiga sebangun dengan kedua syarat yang kita bahas tadi. Teman-teman, untuk membuktikan dua buah segitiga sebangun, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ada 6 hal ya. 3 pasang sudut yang bersesuaian harus sama besar, dan yang ketiga hal berikutnya adalah membuktikan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian harus memiliki perbandingan yang sama ya. Nah, tetapi khusus untuk membuktikan dua buah segitiga, maka kita hanya perlu ya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan, hanya perlu membuktikan salah satu syarat saja dari 3 hal berikut ya. Jadi kita tidak harus atau tidak perlu membuktikan ke-6 hal tadi ya. Yang pertama, kita bisa gunakan teorema sisi-sisi-sisi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jika dua buah segitiga memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka kedua segitiga tersebut sudah dijamin mereka sebangun ya. Contohnya seperti ini.
segitiga yang pertama, panjang sisinya ini NX, ini bersesuaian dengan yang panjangnya X, NZ, ini bersesuaian dengan yang panjangnya Z, dan NY bersesuaian dengan yang panjangnya Y. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah N banding 1 ya. NX per X kan X-nya dicoret jadi N banding 1. Nah, kemudian yang kedua, jadi kalau misalnya sudah terpenuhi yang pertama ini, ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka tugas kita sudah selesai untuk membuktikan dua buah segitiga sebangun. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan teorema sudut-sudut-sudut, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita hanya perlu membuktikan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau tidak. Jika sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar, maka kedua segitiga kita katakan mereka sebangun. Contohnya ini simbol biru ini maksudnya besar sudutnya sama ya. Ini bersesuaian dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, ketika sudut yang bersesuaian besarnya sudah sama, maka kedua segitiga dikatakan sebangun. Dan yang ketiga, itu adalah teorema sisi sudut sisi. Nah, perhatikan teman-teman di sini sisi sudut sisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dapat membuktikan bahwa satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Jadi misalnya ada satu sudut di sini gitu ya. Nah, sudut ini bersesuaian dengan sudut ini dan besarnya sama, serta perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama. Ini kan sisinya, panjang sisinya NX, yang ini X, maka NX per X ya. Nah, yang ini NY, yang ini panjangnya Y, maka NY per Y, dan semuanya adalah N banding 1. Karena perbandingan sisi-sisi yang mengapit sudutnya itu sama dan besar sudut yang diapit ini dari kedua segitiga sama, maka kedua segitiga dikatakan sebangun. Jelas ya? Baik, kita akan lebih perdalam lagi dengan contoh. Yang pertama, kita punya segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita akan melihat apakah kedua segitiga ini sebangun. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apa yang harus kita gunakan dari salah satu ketiga syarat yang tadi kita sudah bahas? Karena yang diketahui adalah panjang sisi-sisinya, maka kita gunakan teorema yang pertama, yaitu sisi-sisi-sisi. Jadi kita cukup membuktikan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka kedua segitiga sudah dikatakan sebangun. Kita lihat ya. Sisi AB sebanding dengan PQ. Sisi BC sebanding dengan, bukan sebanding. Sisi AB bersesuaian dengan PQ. Sisi BC bersesuaian dengan QR. Dan sisi AC bersesuaian dengan PR. Kita lihat ya. AB 15, PQ 10. AB dibanding PQ berarti 15 dibanding 10. Atau kalau kita sederhanakan adalah 3 banding 2. Kemudian BC bersesuaian dengan QR. BC-nya 12 dan QR-nya 8. 12 banding 8 sama dengan 3 banding 2. Dan AC 9, PR 6. Maka 9 banding 6 adalah 3 banding 2. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, yaitu 3 banding 2, 3 banding 2, dan 3 banding 2, maka segitiga ABC dan PQR kita katakan sebangun. Ya, kita lanjutkan dengan contoh 2. Kita diberikan dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, kita diminta membuktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun, ya. Karena kalau kita lihat di gambar, informasi apa yang diberikan oleh soal, yaitu informasi besar sudut, ya. Kita lihat di sini ini 90 derajat, ini 60 derajat, ini 90 derajat, ini 60 derajat. Maka teorema mana yang akan kita gunakan untuk membuktikan?
Iya, karena yang diketahui adalah sudut-sudutnya, maka kita gunakan teorema sudut-sudut-sudut. Jadi kita hanya membuktikan ketika kedua segitiga ini memiliki sudut yang bersesuaian sama besar, maka keduanya adalah segitiga yang sebangun, ya. Oke, baik. Kita ingat, besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, ya. Jadi kalau di sini 90, di sini 60, di sini berapa? Di sini berarti 180 dikurang 90 dikurang 60 berarti di sini 30 derajat ya. Yang ini juga sama ya, 30 derajat. Kita lihat sudut yang bersesuaian. Sudut CAB 90 ya. CAB ini sudutnya di sini 90 dan sudut PQR ini juga siku-siku 90. Kemudian sudut ACB 60 dan sudut QPR juga 60, sama ya sudutnya. Kemudian sudut ABC, tadi kita sudah hitung ini adalah 30, berasal dari mana? 180 dikurang 90 dikurang 60 ya, itu 30. Demikian juga dengan sudut PRQ sama ya, 30. Nah, karena ketika sudut yang bersesuaian, ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC dan PQR kita sebut dua buah segitiga yang sebangun. Contoh yang ketiga sekarang. Kita lihat ya. Ini yang diketahui adalah sisi, sudut, dan sisi yang mengapit. Nah, ketika kita diminta untuk membuktikan kedua segitiga sebangun, maka sudah pasti kita pakai teorema sisi, sudut, sisi untuk membuktikan kedua segitiga tersebut sebangun. Jadi ini adalah dua sisi yang mengapit sudut dan kita cek perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut yang ini yang bersesuaian besarnya harus sama. Oke, AB bersesuaian dengan PQ. AB 6, PQ 3, maka perbandingannya adalah 2:1. BC 8, QR 4, maka 8:4 adalah 2:1. Ya, kita lihat. Maka kita bisa tahu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2:1. Ya. Dan kita lihat sudutnya sekarang. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besarkah? Yang ini adalah 60 derajat, yang ini 60 derajat. Jadi sama ya. Jadi sudut yang bersesuaian itu sama besar. Karena dua sudut yang bersesuaian yang mengapit dua sisi yang bersesuaian mengapit sudut sama, perbandingannya adalah 2:1 dan sudut yang bersesuaian sama besar yaitu 60 derajat, maka kedua segitiga tersebut merupakan segitiga yang sebangun. Semakin jelas ya, jadi nanti teman-teman lebih jeli untuk menentukan saya harus menggunakan teorema yang mana ya. Nah, itu tergantung pada informasi yang diberikan oleh soal. Ketika semua sisinya yang diketahui, kita pakai sisi. Ketika sudutnya diketahui, maka kita pakai sudut, dan ketika sisi dan sudut, kita bisa pilih menggunakan teorema sisi, sudut, sisi ya. Semoga dengan ketiga contoh ini jadi makin memperjelas pemahaman teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat kesebangunan pada segitiga siku-siku. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada segitiga siku-siku ABC. Ada berapa segitiga kira-kira teman-teman di sini? Ya, ada segitiga siku-siku ABC, ada segitiga siku-siku ADB, ada segitiga siku-siku BDC ya. Kita bisa lihat di situ ya. Nah, kesebangunan pada segitiga siku-siku ini menarik karena nanti kita dapat menentukan garis tinggi segitiga ya. Jadi kita punya segitiga siku-siku tadi ABC, ADB, dan BDC ya. Nah, bagaimana kita dapat membuktikan segitiga ADB dan BDC? Sementara kita lihat seperti ini ya. Sementara kita lihat informasi yang diberikan oleh
segitiga ini adalah sudutnya, ini merupakan segitiga siku-siku dengan sudut sikunya ada di B ya. Kemudian ini besar sudut BAC atau di sudut A adalah Y dan yang ini besarnya adalah X. Maka bagaimana cara kita membuktikan segitiga ADB dengan BDC gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman harus ingat bahwa besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ya, kita cek. Karena tadi ketika kita ingin membuktikan dua buah segitiga, kita cukup menggunakan salah satu teorema, dan ini informasi yang dominan adalah, atau informasi yang cukup adalah besar sudut, maka kita gunakan teorema sudut-sudut-sudut. Kita cukup membuktikan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama atau sama besar ya. Nah, kita lihat di segitiga ADB dan BDC ya. Ada 3 pasang sudut ya. BDC dan CDB. Sudutnya sama ya, siku-siku yaitu 90 derajat. Kemudian sudut BAD di sini adalah Y dan kita cek sudut CBD. Coba lihat teman-teman. CBD. Nah, ini kan 90 derajat, ini adalah X, maka di sini sudut CBD pasti Y. Karena tadi kita tahu dari segitiga ABC, sudutnya adalah 90, X, dan Y. Nah, ini jumlahnya kan 180 ya. Nah, kalau sudut CBD itu kan berarti 90 tambah X tambah sudut CBD ini adalah 180 dikurangi 90 dikurangi X. Hasilnya adalah Y ya. Dari segitiga ABC tadi. Maka dia sudutnya sama-sama Y. Kemudian sudut ABD, ini berarti sudutnya X di sini ya. Kemudian sudut BCD juga X, besarnya sama. Nah, karena ketika pasang sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka segitiga ADB dan segitiga BDC ini sebangun. Nah, karena kedua segitiga sebangun, maka nanti akan berlaku bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama gitu ya. Nah, sehingga kita memiliki informasi tadi ya, kita sudah buktikan ABD dengan BDC adalah dua buah segitiga yang sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian pasti sebanding ya. Berarti sisi AB ini adalah sisi miringnya segitiga ABD ya. Nah, ADB ya, ABD atau ADB sama aja boleh ya. ADB, maka sisi AB ini adalah sisi miringnya, itu sama dengan atau bersesuaian dengan sisi BC, yaitu sisi miring dari segitiga BDC ya. Jadi AB banding BC sama dengan AD. AD ini adalah siku-siku yang pendek ya. AD banding, kalau yang ini berarti BD. Jadi AD banding BD. Nah, kemudian yang terakhir adalah mana? BD dibanding dengan CD. Ini adalah sisi siku yang lebih panjang ya, CD ya. Maka kita bisa peroleh ketiga perbandingan dan ketiga sisi yang bersesuaian ini perbandingannya sama. Kenapa sama? Karena sudah diketahui bahwa kedua segitiga ini sebangun. Coba kita ambil salah satu, misalnya kita ambil AD banding BD sama dengan BD per CD ya, sama dengan, kita lihat di sini AD per BD sama dengan BD per CD. Maka kita kali silang ya, di sini adalah BD kuadrat, ini adalah AD kali CD. Maka kita bisa menentukan panjang BD hanya dari informasi AD dan DC. Jadi kita bisa menentukan panjang BD dari AD dan CD. Jadi CD, AD, kita bisa menentukan panjang
BD. Kesebangunan pada segitiga siku-siku menghasilkan 3 formula tadi ya. Karena tadi ada 3 buah segitiga siku-siku, maka kita bisa membuat 3 pasang. Pasangan yang pertama tadi sudah dijelaskan detail ya. Sebelumnya tadi kita peroleh BD itu adalah AD kali CD ya. Tadi panjang BD ini itu bisa kita peroleh dari AD dan dari CD ya. Nah, kemudian yang lain, segitiga ABC dan BDC sebangun, maka kita bisa peroleh BC sama dengan AC kali CD. BC sama dengan AC kali CD ya. Kemudian segitiga ADB dan ABC sebangun, maka AD per AB sama dengan AB per AC, atau kita bisa peroleh AB kuadratnya adalah AD kali AC. Jadi kalau yang BC ini, panjang BC ini bisa kita peroleh dari AC dan DC ya, atau CD. Kemudian AB kita bisa peroleh dari AD dan AC. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya penggunaan konsep segitiga siku-siku yang sebangun, kita punya segitiga seperti ini ya, ada segitiga ABC. Nah, kemudian apa yang diminta sama soal? Tentukan panjang BD. Jadi BD ini adalah garis tinggi segitiga ABC juga ya, karena si BD ini tegak lurus dengan sisi AC. Diketahui panjang AB-nya 8, BC-nya 15, dan AC-nya adalah 17 cm. Kita disuruh menentukan berapa panjang BD. Nah, yang pertama kita lihat di sini, kita akan gunakan konsep kesebangunan segitiga siku-siku untuk menentukan panjang AD, karena BD ini nanti diperoleh dari AD kali CD. Sementara yang baru kita tahu adalah AC, maka kita bisa gunakan salah satu. Kita cari AD di sini. Nanti kita bisa menentukan DC karena panjang AC ini 17, sedangkan AD tambah DC 17 ya. Jadi kita bisa tahu dari situ. Baik, kita akan lanjut. Pertama kita akan menentukan AD. Iya, kita lihat ya. BC dibanding CD ya, itu sama dengan AC dibanding BC. Maka kita bisa menentukan BC kuadratnya adalah AC kali CD. Ini tadi konsepnya sudah dibahas di slide yang sebelumnya ya, atau di bagian yang sebelumnya. Nah, BC kita tahu, AC kita tahu, panjangnya tahu, dan kita bisa mendapatkan informasi berapa panjang CD dari sini. Ya, BC 15 BC kuadrat berarti 15 kuadrat sama dengan AC 17 kali CD. 15 kuadrat 225 ya, sama dengan 17 kali CD. Maka CD-nya adalah 225 dibagi 17 cm. Dan kita tahu panjang AC tadi adalah 17. Panjang CD-nya 225 per 17. Maka kita bisa menentukan berapa panjang AD. Panjang AD berarti 17 dikurang CD. Tadi CD-nya adalah 225 per 17. Kita samakan penyebutnya ya. 17 berarti 17 kali 17 ya, per 17. 17 kuadrat 289 dibagi 17 dikurangi 225 per 17 ya. 289 per 17 dikurangi 225 per 17 hasilnya adalah 64 per 17. Ini adalah panjang AD. Karena AD kita sudah tahu, CD kita juga sudah tahu, maka panjang BD kita bisa tahu. Apa panjang BD? BD kuadrat adalah tadi AC kali CD ya. Maka BD-nya adalah akar AC kali CD. AC-nya
sorry, bukan AC, AD ya. AD kali CD. Ya, sehingga 64/17 kali 225/17, kemudian kita akarkan. Nah, ini kalau perkalian pembagian kita bisa pecah ya, kita bisa akarkan masing-masing. Akar dari 64 adalah 8, akar dari 225 adalah 15, akar dari 17 kali 17, 17. Maka hasilnya adalah 8 kali 15/17, yaitu 120/17. Ini adalah panjang BD itu adalah 120/17. Teman-teman, pembahasan kita tentang kesebangunan pada segitiga semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.